KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra. Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Para pendukung Kang Deddy Mulyadi sebenarnya sudah mengingatkan terhadap Bapak Said Iqbal. Hati-hati terhadap orang baik seperti Kang Deddy Mulyadi. Ada istilah siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Hal ini terjadi kepada Bapak Said Iqbal. Dahulu dia begitu gencar menyerang kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra, tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya. Yang kedua, KDM telah melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto yang berasal dari partai yang sama. Sekarang Bapak Said Iqbal yang ditunjuk langsung oleh pemerintah menjadi penasehat. Ini berarti dia sendiri harus mengeluarkan kebijakan itu sendiri. Yang dahulu sempat ia kritisi kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Kenapa ini disebut sebuah karma? Tentu saja karena dahulu Kang Deddy Mulyadi ketika mengeluarkan kebijakan, kaki satu harus berada di pemerintahan dan kaki yang satunya lagi harus berada bersama dengan rakyat. Artinya, Kang Deddy Mulyadi harus benar-benar mengeluarkan kebijakan seimbang, menguntungkan untuk semua. Tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Tentu saja, ini bukan hal yang mudah buat seorang pemimpin dalam mengeluarkan kebijakan. Kali ini, Bapak Said Iqbal harus berhadapan dengan hal tersebut. Inilah yang disebut dengan karma. Siapa menanam, dia yang akan menuai. Mampukah para buruh menerima kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah yang di dalamnya ada penasehat yang bernama Bapak Said Iqbal? Baik Baraya, kita simak tayangan pertayangannya. Silakan. Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentu untuk buruh termasuk KSBI kami belum ada rencana untuk demonstrasi karena sekali lagi mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang masih berpihak kepada kelas bawah. Padahal di mata Tuhan, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang namanya kelas atas, kelas bawah. Semua manusia dinilai dari iman dan takwanya, tetapi Bapak Said Iqbal di sini menyatakan ada kebijakan-kebijakan untuk kelas bawah. Siapakah yang dimaksud kelas bawah oleh Bapak Said Iqbal ini? Tentu saja jawabannya ada pada Bapak Said Iqbal, yaitu katanya adalah buruh itu sendiri. Buruh dikatakan kelas bawah. Kita simak Baraya, silakan. Kelas bawah itu kelas buruh, working class, kerah biru istilahnya, blue color. Karena Pertalite tidak naik, maka kami ya sebagai kaum buruh mungkin akan memberikan masukan pada Presiden untuk memastikan kalau bisa Pertalite jangan naik. Saya nggak tahu seberapa kemampuan APBN untuk menekan. Kira-kira demikian. Oke ya. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad bahwa saya juga harus memberikan keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh. Bang, alasan kenapa bisa ingin bergabung bersama dengan pemerintah? Bagi kami setelah kami diskusikan di KSBI khususnya dan kawan-kawan buruh, kami memutuskan untuk juga berjuang melalui
di dalam. Karena secara platform perjuangan, keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan, misal ya, kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Erlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Nah, saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberikan keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh. Dan secara demokratis tidak akan mengurangi daya kritis kami terhadap persoalan-persoalan perburuan. Saya pikir itu alasannya. Kita tentu ingat 1 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 1 Mei 2026 di Hari Buruh Internasional, Said Iqbal berhasil meniadakan demo buruh untuk pertama kalinya dalam sejarah dan lebih memilih merayakannya dengan Presiden Prabowo. Ternyata 1 bulan kemudian, tepatnya tanggal 8 Juni 2026 kemarin, Said Iqbal mendapat jabatan penting di Kabinet Merah Putih sebagai penasihat khusus Presiden. Ternyata sekelas Said Iqbal juga tergiur dengan jabatan di Kabinet Merah Putih ya. Kita ingat Said Iqbal dulu di era Jokowi ya gencar menyalurkan aspirasi membela hak-hak buruh ya, membela hak-hak kaum buruh di Indonesia. Tiba-tiba sekarang dijadikan pejabat di Kabinet Merah Putih. Ya mudah-mudahan beliau amanah lah. Jangan sampai setelah mendapat jabatan beliau jadi lupa soal hak-hak buruh Indonesia. Said Iqbal resmi dilantik oleh Presiden Pak Prabowo menjadi penasihat khusus. Teman-teman yang belum tahu, Said Iqbal ini dulu pernah menyuarakan buruh. Dia juga pernah mengatakan Gubernur Jawa Barat pencitraan, pembohong, ada rekam jejaknya semua teman-teman. Sekarang dilantik oleh Presiden, lu paling lantang suaranya menyuarakan suara buruh. Nanti sekarang kalian lihat para buruh apa yang akan dilakukan Iqbal Said, sampai di mana dulu yang pernah dia suarakan untuk orang miskin, untuk para buruh. Dan akhirnya baik, Presiden buruh kita Said Iqbal resmi diangkat menjadi penasehat di bidang kesejahteraan buruh yang tentang perburuhan pokoknya lah ya. Nah, ini videonya. Kedua, mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 dan 4 Juni 2026. Nah, itu dia ya, Bray. Bagaimana menurut Bray semuanya? Semoga dengan masuknya ke tim kabinet ini malah lebih menggebu-gebu untuk mensejahterakan buruhnya ya, sesuai dengan saat orasi-orasi di demo-demo yang sudah terjadi. Oke guys, yuk komen di kolom komentar. Demikian Baraya, semoga ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.